to the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan kedua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke baik, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Ibu Orisa Esrani yang di sini, ada Ibu Noviana Eno, ada Ibu. Baik, hari ini semua hadir ya. Oke baik, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian ya. Apakah kalian pernah melihat seorang tukang yang membangun rumah? Nah, seorang tukang yang membangun rumah itu sebelum menjadi bangunan yang utuh, dia masih terdiri dari bagian yang terkecil. Nah, bagian yang terkecilnya seperti yang ditunggu-tunggu itu apa? Ada yang tahu? Batu bata. Oke baik. Nah, kalau bangunan rumah itu bagian terkecilnya itu batu bata. Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan ada unit terkecilnya? Ada. Ada yang tahu apa itu? Sel. Nah, jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu unit terkecilnya yaitu sel. Jadi sel itu unit terkecil yang tersusun dari makhluk hidup. Mengapa Ibu bertanya seperti ini? Karena ada
sini Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk kalian mengerjakannya ya setiap kelompok. Setelah itu kalian akan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Kalian kerjakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi baik, menurut kami sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja mereka. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih dulu. Ya. Yang berikut perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah didiskusikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Siapa saja ilmuwan yang berperan penting dalam perkembangan teori sel? Jawab. Ilmu yang berperan penting dalam perkembangan teori sel yaitu 1. Robert Koch, 2. Anton van Leeuwenhoek, 3. Matthias Jacob Leiden, 4. Theodor Schwann, 5. Rudolf Virchow. Baik, mari kita memberikan aplaus kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, setelah kalian mempresentasikan LKPD kalian, permasalahan apa yang kalian temukan pada masing-masing kelompok? Baik, kepada Novi saya persilahkan. Permasalahan yang kami temukan itu mengapa sel dikatakan unit terkecil dari organisme. Oke, baik. Mari kita memberikan aplaus kepada Novi yang telah menyampaikan pendapat mereka tentang permasalahan yang mereka temukan di dalam kelompok mereka. Jadi baik, bagaimana mengapa sel dikatakan unit terkecil dari organisme? Karena sel berasal dari kata sela yang berarti ruangannya kecil. Setiap organisme dapat tersusun atas satu atau sejumlah sel. Organisme yang tersusun atas satu sel disebut uniseluler. Sedangkan organisme yang tersusun atas banyak sel disebut multiseluler. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup yang dapat menjalankan fungsi kehidupan. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, sel itu unit terkecil yang tersusun dari makhluk hidup. Sejarah penemuan sel itu diawali oleh Robert Koch pada tahun 1965. Saat itu ia sedang melakukan pengamatan pada sebuah sayatan gabus tanaman tuber dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Adapun perkembangan teori sel yaitu yang pertama itu sel sebagai unit struktural organisme, dan yang kedua sel sebagai unit fungsional organisme, dan yang ketiga
kepada kalian. Yang pertama itu, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan. Oke, baik, menyenangkan. Apalagi? Senang. Oke, baik. Yang kedua itu, apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Pengertian sel, sejarah sel, dan teori tentang sel. Oke, baik, mari kita memberikan tepuk tangan karena pada hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Jadi, Ibu minta kepada kalian untuk membaca buku atau mencari materinya di internet tentang perbedaan sel prokariotik dan eukariotik ya. Baik, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa.